Mbak Desi sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Oke, Ayu? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Alhamdulillah. Desi. Iya, alhamdulillah. Hai, halo Mbak Tita. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, manis banget pakai hijau dan coklat-coklat ya. Semanis buku kita. Semanis buku kita Consape Vole. Oke. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol sama dua kontributor yang menuliskan karyanya di buku Consape Vole nih. Jadi di buku di layar saya ini, di buku ini ada tulisannya Mbak Tita dan tulisannya Mbak Desti. Wah, mau di-spill nggak nih kira-kira isi tulisannya apa? Biasanya yang tulis dari hati, pastinya akan sampai ke hati ya. Iya, betul 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 Mbak. Oke, siapa dulu nih yang mau kenalan? Boleh? Siapa ini Sweet Mbak? dulu, Sweet. Oh sweet, Aku ya. sweet ini ya virtual. Oh, benar-benar. Siapa? Mbak Desi dulu atau Mbak Tika dulu? Mbak Desti Berarti, nggak apa, monggo. oh, Silakan Mbak Desi. iya oke. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo Sobat Asik semuanya yang sudah bergabung, Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah menonton kita-kita ini. Ibu-ibu rumah tangga yang ingin berkontribusi juga tentunya. Oke, perkenalkan nama saya Desi Fitria Aprilianti. Saat ini saya merantau ikut suami di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Asal saya itu dari Bekasi. Halo, ada warga Bekasi di sini? oh ya, terima kasih. Iya. Ada tuh Mbak Alfi. Oh, ada. Oke. Alhamdulillah. Saya ibu dari dua anak. Ini insya Allah sebenarnya OTW mau 3 nih Mbak. Insya Allah. Iya, OTW mau 3. Bismillah. Lagi nunggu HPL sebenarnya soal ini tuh. Masya Allah. Berarti nanti lahiran buku, lahiran anak juga ya Mbak ya? Kayaknya lahiran buku dulu deh. Anak Lahiran kemudian. buku dulu. Iya. Ya, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Jadi sekarang kalau kemarin tuh baru resign sebenarnya jadi guru. Jadi sekarang saya mengajar anak-anak gitu. Kalau kemarin mengajar anak orang lain, sekarang saya mengajar anak sendiri. Yang Masya Allah ternyata ya. Lalu apalagi ya, sehari-hari paling selain ikut bergabung di komunitas Ibu Asik, saya juga bergabung di komunitas bermain bersama mama itu tentang parenting. Lalu juga ikut komunitas di Sidina Community itu tentang ibu penggerak gitu. Jadi sehari-hari selain bekerja jadi ibu rumah tangga, saya pun juga ikut-ikut parenting. Jadi nggak diem aja gitu Mbak. Maksudnya tuh walaupun kita ibu rumah tangga, setidaknya ilmu juga harus diasah kan, seperti itu kan. Untuk apa sih ilmu itu diasah? Selain untuk diri kita sendiri, pasti juga tentunya untuk anak kan. Karena kan kita juga pengen loh punya generasi yang istilahnya mencerdaskan gitu. Karena kemarin-kemarin saya mencerdaskan anak sendiri, anak orang nih. Nah, sekarang waktunya saya mencerdaskan anak saya sendiri. Seperti itu. Jadi ikut komunitas itu sebenarnya menurut saya itu penting juga gitu, mengasah skill, terus kita juga berbagi pengalaman tentunya, dan banyak teman pasti tentunya seperti itu. Ilmu yang didapat juga pasti nggak ngalir untuk kita sendiri gitu tentunya, seperti itu. Itu pengenalan singkat saya aja. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, tetap ya produktif ya. Mau di ranah publik, mau di ranah domestik, semua tetap Ya, berkarya, tetap cari betul. ilmu ya Mbak. Jadi nggak Iya, mau betul. di domestik, mau di publik gitu ya. Iya. Keren. Oke, tadi Mbak Desi dari guru di sekolah, kemudian jadi guru di rumah. Sekarang kita dengerin cerita Mbak Tita. Boleh silakan Mbak Tita perkenalan diri. Halo Sobat Asik semua. Halo. Kenali, Hai. namaku dari Madiun, full time mom, ibu dari seorang putri berusia 4 tahun, yang kegiatan sehari-hari selain membersamai anak juga
bergabung di beberapa komunitas seperti Mbak Desti ya. Selain untuk pengembangan diri juga untuk support system, karena kita kan ibu pasti mengalami up and down ya. Kita butuh circle, butuh teman, butuh support yang bisa membersamai kita untuk terus belajar. Hal apapun itu memang perlu kita pelajari sih. Sepertinya walaupun udah jadi ibu itu tidak membuat kita berhenti untuk belajar. Jadi selain walaupun di rumah juga tetap ya ilmu harus update kayak gitu. Terus saya juga praktisi homeschooling preschool untuk anak sendiri karena kebetulan anak maunya Ami aja yang jadi gurunya, ya udahlah ya, alhamdulillah. Berarti dia nyaman sama kita, suatu privilege juga ya, kita dipercaya untuk dia mau belajar sama kita. Jadi ambil kesempatan itu ya. Sebagai ibu memang perannya itu double-double, sampai pernah sih anak bilang, Ami itu hebat ya, bisa jadi masak, bisa jadi guru, bisa jadi dokter, katanya gitu ya. Pasti kita, siapa sih yang nggak meleleh saat anak bisa bicara begitu. Dan keren banget ya Allah. iya. Terus kegiatannya selain di komunitas juga kadang konsultasi online tentang kesehatan ibu dan anak ya, karena basic saya di kesehatan bidanan. Jadi yang mau konsultasi tentang kehamilan, ibu nifas ataupun saat persalinan silahkan, seperti itu. Itu Keren banget tuh. Yang satu guru di sekolah, kemudian jadi guru untuk anaknya di rumah. Yang satu lagi dari bidan, kemudian jadi guru di rumah, dan juga jadi pastinya jadi bidan di rumah ya. Wow, komplit deh nih. Aduh, seru banget, Masya Allah. Aduh, teman-teman udah gimana nih? Udah nggak sabar kan? Mau tahu nggak sih ceritanya judul tulisannya Mbak Tita sama Mbak Destiny apa sih? Dan kenapa sih Mbak Desti dan Mbak Tita ini menuliskan hal tersebut? Pada kepo nggak? Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Mbak Desti dan Mbak Tita. Kira-kira masih ingat gak sih judul ceritanya apa ya? Judul cerita yang ditulis apa nih? Oh iya ya. Siapa dulu ini? Mbak Tita kah? Mau bicara dulu? Mbak Desti dulu boleh? Oh boleh. Lagi ya. Oke, judul tulisannya Self Growth Seorang Ibu. Jadi self growth itu kan artinya pengembangan diri. Jadi kita bagaimana kita setiap harinya mengembangkan diri kita, upgrade diri kita menjadi versi yang terbaik. Dalam hal ini menjadi versi ibu yang terbaik seperti itu. Karena kalau misalkan kita monoton aja, nanti anak sendiri kan ini pasti ilmunya itu untuk anak juga kan ya Mbak ya. Jadi nanti ilmu sendiri kalau kitanya nggak upgrade ya begitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada peningkatan untuk diri kita. Dan sedangkan sekarang kita udah masuk ke era digital ya Mbak ya. Jadi mau nggak mau tuh ibu rumah tangga harus melek gitu. Harus melek semua era digital, terus juga permasalahan di masyarakat dan sekitarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak upgrade, kita nggak mengembangkan diri, nanti kasihan gitu. Kasihannya bukan ke kita, jadi lebih ke anak-anak kita gitu. Jadi khawatirnya nanti nggak jadinya lebih mundur aja gitu. Jadi mengapa saya mengambil judul seperti ini, karena mengembangkan diri. Jadi ini mengasih tahu gitu ke masyarakat luas, pengembangan diri itu nggak cuma melulu tentang soal karir kok. Ibu rumah tangga juga, kita juga bisa loh mengembangkan diri melalui apa sih? Melalui misalkan seperti ini, ikut tulis-tulisan, ikut menulis, atau misalkan mengembangkan dirinya mungkin bikin menjadi konten kreator. Konten kreatornya misalkan bagaimana kita membuat pembelajaran untuk si anak yang nantinya misalkan kita upload mungkin ke Instagram, atau mungkin kita punya channel YouTube sendiri. Itu kan ibaratnya selain kita puas akan hasilnya, kita juga bisa bermanfaat seperti itu. Jadi saya mengapa mengambil judulnya Self Growth Seorang Ibu, karena itu dia, pengembangan diri itu penting loh.
ibu rumah tangga itu kan pekerjaannya begitu-gitu aja. Kalau misalkan kita gitu-gitu aja juga takutnya stres sendiri. Dan kita juga harus upgrade sebagai ibu rumah tangga. Lalu berikutnya kita juga sebagai ibu juga nggak munafik gitu Mbak. Kita seorang istri pengen menjadi yang lebih baik. Lebih baik yang pertama di mata suami, lalu di mata anak, baru di mata masyarakat. Jadi kalau misalkan sudah dua konsep lah, pilar itu suami dan anak sudah melihat kita, oh ibu kita hebat ya ternyata gitu. Otomatis kita akan pede nanti keluarnya gitu, karena udah dapat support seperti itu. Jadi kita udah punya, oh kita udah punya ini nih, kita udah punya power sendiri, powernya dari dalam diri, terus juga dari suami, dari anak, seperti itu. Jadi kita nanti ketika kita bermasyarakat, kita pede gitu mengembangkannya seperti itu. Jadi menurut saya ibu rumah tangga tuh butuh loh untuk yang namanya mengembangkan diri. Jadi kalau kita punya ilmu, mengembangkan diri itu bukan hanya yang tadi saya bilang ya, bukan hanya tentang karir, oh dia udah manajer nih, oh dia udah misalkan udah setaraf direktur, nggak melulu tentang status kok. Kita juga ibu rumah tangga bisa kok, banyak kayak misalkan contoh misalkan Mbak Ayu atau Mbak Tika bisa masak, bisa masukin aja jadi konten kreator, jadi chef. Atau misalkan kayak Mbak Tita nih tadi bidan, bisa misalkan dia Mbak Tita udah nggak mau bekerja lagi di kantor, bisa di rumah juga. Jadi memberitahu gitu manfaat misalkan gimana persalinan, gimana misalkan mau punya anak dan sebagainya. Itu kan juga termasuk dalam pengembangan diri kan Mbak, seperti itu gitu. Jadi ibu rumah tangga itu harus pede pokoknya seperti itu. Kalau versi saya ya, karena kalau jujur kalau saya itu mungkin karena kemarin-kemarin bekerja, jadi pas jadi ibu rumah tangga tuh agak kaget, sempat kayak shock gitu. Wah, di rumah ngapain nih gitu kan, sempat seperti itu. Gimana ya, kemarin kan ngasah otak terus ya, kalau misalkan kita nggak ngasah otak, tumpul terus itu otak gitu, seperti itu. Jadi gimana caranya, mulai-mulailah saya mencari komunitas parenting, terus ikut-ikut kelas motorik, waktu itu motorik halus, motorik kasar untuk anak gitu kan. Lalu juga ikut-ikut kayak Sidina Community, ibu penggerak tentang gimana sih kita juga tahu tentang kurikulum yang ada di sekolah. Jadi ketika kita masukin anak ke sekolah, kita udah bisa tahu, oh kurikulumnya seperti ini, oh nanti si anak akan belajar seperti ini. Lalu juga ikut ibu asik juga pengen tahu juga apa sih isinya seperti itu, dan ternyata semuanya menarik gitu. Jadi kita bisa lebih mengasah gitu. Jujur kayak misalkan saya pribadi itu termasuk suka yang namanya memberikan pembelajaran pada anak. Jadi melalui bisa dibilang konten kreator enggak juga sih. Jadi saya punya kayak Instagram anak, tapi itu isinya tentang pembelajaran untuk si anak yang saya upload, yang nantinya bukan untuk memuaskan diri sendiri gitu. Barangkali nanti suatu saat ada orang yang melihat, oh seperti ini ya misalkan usia dari 3 tahun belajarnya mulai seperti ini, usia dari 5 tahun belajarnya seperti ini gitu. Jadi bisa aja ibu rumah tangga tuh pengembangan diri, bisa aja gitu. Jadi jangan, aduh jadi ibu rumah tangga ya, aduh kerjaannya ngepel, nyapu. Emang seperti itu. Cuman di lain itu kita juga ada pekerjaan lain gitu. Upgrade diri lah seperti itu. Kurang lebihnya gitu Mbak Ayu. Keren banget, Masya Allah ya. Tadi itu dibilang self growth gitu ya, ibu yang terus berkembang. Berkembang itu bukan berarti tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping, bukan itu ya. Bukan. Jadi bukan cuma, kan biasa kalau beberapa ini kan saya juga termasuk 1 tahun sudah ya Mbak, melewati fase-fase yang namanya resign gitu ya, kemudian ada PPS segala macam, terus ternyata tiba-tiba jadi mengembang. Jadi saya lagi mengembang, bukan cuma mengembang secara fisik tapi juga mental kita, kemudian mindset kita juga harus berkembang. Itu bukan berarti kita ya, justru dengan di rumah kita juga bisa berkarya karena dari rumah untuk dunia. Wey, keren. Oke, kita langsung ke Mbak Tita. Kalau tadi obrolan Mbak Desi seru banget, keren banget. Coba kita dengar cerita di balik kisah yang dituliskan oleh Mbak Tita. Ngomong-ngomong, Mbak Tita masih inget gak judulnya apa? Masih dong. Mau spill judulnya? Spill dong. Di Sabar Fall ini judulnya Penerimaan yang Indah, itu berisi
cerita saya selama menjadi ibu kurang lebih ya 4 tahunan inilah up and down-nya, senang sedihnya, tertawa, terluka, bahagia, semuanya saya tumpahkan di tulisan dalam buku ini. Jadi perjalanan panjang menuju sebuah penerimaan yang tentu nggak mudah ya, karena gimana sih kita hidup di Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya itu kalau misalnya kita hanya berkarir di dalam rumah itu sepertinya agak terlihat ya, kamu ngapain sih di rumah, apa ya, bahwa mereka di masyarakat kita itu kan menerimanya bahwa seorang ibu yang berkarir di ranah domestik itu kan kayak nggak dianggap ya, ibu rumah tangga apa sih, dia nggak bekerja, padahal ibu rumah tangga itu kan bukan identitas pengangguran ya, itu bahkan di negara pun mengakui, di KTP kan ada ya, misal pekerjaan, mengurus rumah tangga, berarti dari pemerintah pun mengakui bahwa ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan. Nah, disinilah pentingnya kita memunculkan rasa percaya diri, rasa bahwa kita juga bisa berkarir dari dalam rumah, nggak hanya yang di luar yang mungkin kelihatan memakai seragam atau apalah, keluar dari rumah gitu ya. Padahal kita kan juga sebagai madrasah utama ya untuk anak, kita perannya itu sangat penting untuk keluarga, apalagi untuk anak yang masih golden age ya. Ini saya dari perjalanan itu akhirnya menemukan bahwa ternyata yang terpenting sekarang adalah tentang apa maunya Allah, bukan tentang apa maunya kita. Jadi kita, oh iya, sekarang kita dikasih peran sebagai ibu yang berkarir di dalam rumah. Jadi maksimalkan peran ini, maksimalkan apa yang sudah Allah percayakan pada kita, karena ternyata setelah kesini, oh ternyata ya memang nggak mudah ya, makanya Allah hanya memilih orang-orang tertentu yang bisa bertahan di dalam zona ini, zona yang kebanyakan orang nggak mau. Kalau mungkin disuruh milih, mending kerja aja dapat uang biar anak ada babysitter atau apalah gitu ya. Mungkin sebagian orang berpikir seperti itu, tapi ternyata kita diberi kepercayaan oleh Allah untuk ini loh, aku percaya sama kamu untuk mengasuh amanahku, untuk mendidik titipanku. Oh ya, dari situ muncul kita harus upgrade diri, upgrade pengetahuan. Yang hanya 0, kita tetap belajar bagaimana bisa menjadi ibu rumah tangga, ibu yang mendidik anak, yang perannya memang sangat besar dan bisa maksimal dalam peran ini, seperti itu. Jadi itu sih Mbak isi bukunya, bagaimana kita memaksimalkan peran ini dengan sebaiknya, seperti itu. Karena waktu kan nggak pernah terulang ya. Iya, benar banget. Mbak Tita, memang nggak mudah ya untuk kita menerima bahwa apa yang Allah mau itu ternyata sudah kita jalani gitu. Nggak mudah memang menerima itu semua ya, dan itu saya ngalamin banget. Bener banget tuh Mbak Tita bilang, nggak mudah menerima kalau misalnya Allah berkehendak maunya kita yang mengurus semuanya, memang nggak mudah. Bener banget Mbak, tuh menerima diri kita sendiri aja karena kita lama gitu ya menerimanya, bener banget. Dan itu kemarin disampaikan oleh Ustazah Nabila ya, Ustazah Nabila Hayatina ya, tentang istiqomah kita jadi seorang ibu gitu ya. Aduh jadi kangen. Jadi kangen ya kan. Ini adalah alumni kelas akselerasi musim 2. Nah, buat teman-teman sobat yang ketinggalan nih kemarin nggak ikutan kelas akselerasi, tenang aja, karena kita di bulan Maret kita akan mengadakan kelas akselerasi versi spesial Ramadan. Nah, untuk sobat asik semua yang mau ikutan, ayo ikutan yuk, karena di situ kita akan 4 kali Zoom oleh dipandu, aduh amat ngomongnya ya. Dipandu oleh Ustazah Meti. Nanti kita juga ada pendampingan juga. Jadi di bulan Ramadan nanti insya Allah mudah-mudahan kita ada pendampingan tilawah bersama gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan kelas akselerasi
spesial Ramadan, jangan lupa langsung aja daftar ya. Karena nggak akan nyesel deh daftar kelas akselerasi. Nanti tanya Mbak Tita deh sama Mbak Desti. Materinya gimana ya? Dan gimana sih caranya? Caranya adalah teman-teman kalau yang mau tahu kelas akselerasi yang sebelum-sebelumnya, yang musim 1, musim 2, dan yang akan datang di spesial Ramadan, teman-teman bisa langsung saja datang ke websitenya Ibu Asik, @ibuasik.com. Di situ juga ada harga spesial. Yeay! Ada harga spesial untuk kelas bundling antara kelas dan buku konsep Vole ini dan juga para alumni. Jadi yang belum ikutan harus ikutan, yang udah ikutan, ayo ikutan lagi yuk. Oke. Aduh, banyak banget nih Mbak yang fansnya Mbak Tita dan Mbak Desti nih. Halo Mbak Tita, tuh, wow, banyak banget tuh. Ya, kata Mbak Leli sampai genteng bocor juga diurus kita, mantul lah tuh ya. Jadi Mbak ngomong sampai hal sekecil apapun di rumah pasti kita yang urus gitu ya. Tetap kita juga punya apa ya, punya batasan ya. Artinya mana yang harus dilakukan oleh ayah, mana yang dilakukan oleh ibu. Mungkin kalau teman-teman menyimak di Talk Asik edisi bareng dengan Gria Acita, dengan dengan Teh, lupa deh Gria Acita, jadi ingat mukanya, Mbak Tita melempar. Jadi di Gria Cita itu di apa namanya, di obrolan waktu itu nih Mbak Desti dan Mbak Tita dengan Gria Cita di Tok Atik bersama Gria Cita. Jadi memang ada fitrah keibuan, kebudayaan dan fitrah kekayaan. Nah, di situ juga kita harus menempatkan diri. Gitu. Kalau misalnya genteng bocor kita juga ngurus, ya sudahlah, kita serahkan saja kepada yang kepada yang ini ya, kepada yang punya gitu ya. Jadi kalau dulu saya masih gitu Mbak, kalau lampu putus masih saya yang benerin. Kalau sekarang enggak, saya udah nahan diri. Kalau lampu putus sampai pas suami beresin, gitu ya. Tetap dikembalikan lagi kepada ahlinya. Aduh, obrolan sore semakin seru. Yeay, semangat Mbak Tika, Mbak Tita, dan Mbak Desti. Oke. Nah, Mbak, sambil nungguin Mbak Tita yang, oh ini dia nih. Sambil nunggu Mbak Tita, teman-teman yang mau nanya sama Mbak Tita atau Mbak Desti, boleh banget tanya di kolom chat ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Mbak Tita dan Mbak Desti. Dan untuk teman-teman yang tanya berapa harga bukunya, kemudian kalau bundling kelas bisa atau enggak gitu. Terus kalau untuk alumni ada potongan atau enggak, langsung saja ke webnya Ibu Asik @ibuasik.com. Dan kalau misalnya aku mau beli bukunya aja nih Mbak gitu ya, aku nggak mau ikut kelasnya, boleh banget langsung aja cek ke Etalasik, karena di Etalasik adalah etalasenya Ibu Asik, pusatnya untuk menjual merchandise, kemudian buku dan hal-hal dan karya-karya dari para ibu semuanya. Yeay, dan jangan lupa di follow ya Etalasiknya ya. Oke, selamat kelempar ya Mbak Tita ya. Iya Mbak, tadi pakai Wavy, udah ganti nih. Alhamdulillah ya, aman ya, insya Allah. Oke deh, sambil nunggu teman-teman nanya nih. Menurut Mbak Tita dan Mbak Desi setelah menulis buku ini, apa sih harapannya? Silakan, Mbak Desi dulu deh. Harapannya setelah menulis ini tentunya sama mungkin ya, bermanfaat pasti. Diambil manfaatnya. Harapannya juga semoga juga apa yang kita rasakan dapat tersampaikan juga untuk para ibu-ibu di luar sana, karena kan judulnya nggak cuma satu tapi banyak, dan itu pemikirannya dari ibu-ibu yang ada di daerah Indonesia ini tercinta gitu. Jadi harapannya semoga nanti kalau misalkan ada yang sama kisahnya, kalau misalkan ada yang oh ternyata oh iya ya aku juga begini nih, oh ini pas nih, jadi tersampaikan gitu. Karena kan penulis itu baik dia penulis buku, dia baik penulis lagu, pasti kan dia punya aliran rasa yang ingin disampaikan gitu. Semoga soul yang kita tulis itu tersampaikan lah, seperti itu. Harapannya sih gitu, udah tersampaikan jadi dia tahu harus bertindak seperti apa nih. Kayak misalkan contoh kayak penulisan saya
judul bukunya yang self growth, jadi tahu oh ternyata ibu rumah tangga juga bisa update diri loh, banyak ternyata, nggak cuman satu, cuman misalkan nggak cuman kerjaan domestik aja, tapi di luar dari itu kita juga bisa seperti itu. Atau mungkin tulisannya Mbak Tita juga, oh ngena nih di saya, oh jadi tahu nih kita harus mengerjakan seperti apa. Intinya seperti itu sih kalau dari saya sih Mbak. Jadi harapannya semoga bisa kena juga di hati pembaca gitu. Jadi tahu harus melakukan apa. Jadi nggak perlu yang namanya stres gitu jadi ibu rumah tangga, karena banyak gitu yang harus kita kerjakan gitu. Yang bisa kita kerjakan, mohon maaf. Yang bisa kita kerjakan banyak. Nggak, mengurus anak itu nomor satu, mengurus suami itu juga nomor satu. Tapi di lain dari itu kita juga punya hobi, kita juga punya ingin cita-cita yang belum tersampaikan mungkin kan. Jadi kita bisa menyampaikannya bisa berbagai macam. Ya entah itu misalkan lewat tulisan, atau misalkan kita bikin blog, atau kita bisa bikin vlog misalkan. Kalau misalkan emang nggak malu kalau bikin vlog kan wajah semua gitu kan. Atau kita misalkan mau jadi content creator, jadi banyak gitu. Jadi nggak cuma monoton ibu rumah tangga, oh kerjanya di rumah. Oh nggak punya ini ya ibu rumah tangga, apa kayak tadi Mbak Tita bilang, jadi nggak kelihatan skillnya seperti apa, padahal ibu rumah tangga itu kelihatan skillnya gitu. Cuman mungkin banyak orang yang belum mengerti gimana caranya, mungkin lewat buku ini jadi paham seperti itu. Iya benar, bisa juga nih buat kado. Ya benar nih, umumnya nikah bisa jadi buat kado sahabat, ya benar banget. Jadi kalau misalnya sahabat yang baru menikah, ini bisa banget, cocok banget nih buat dijadikan kado, ya kan? Iya benar. Nah, jadi langsung aja sobat asik yang mau tahu isi bukunya deh. Yang mau tahu isi bukunya pasti tahu lah ya, karena kita cerita-cerita dari tadi seru-seru semua gitu. Yang mau tahu bukunya, caranya PO bukunya gimana, kemudian belinya di mana gitu, dan penasaran banget sama kisah-kisahnya, langsung aja meluncur ke websitenya Ibu Asik, www.ibuasik.com, atau ke Etalasik ya. Oke, sekarang ke Mbak Tita. Harapannya apa nih Mbak? Kira-kira dari setelah karya ini lahir. Harapannya apa nih? Harapan untuk pembaca ya Mbak ya. Dan diri sendiri boleh banget loh. Apresiasi kan pastinya. Iya. Harapannya sih setelah membaca buku ini banyak ibu-ibu di luar sana yang mungkin terinspirasi ataupun mengambil hikmah ya, karena di sini adalah penulis yang menulisnya itu benar-benar dari hati. Jadi biasanya yang dari hati akan sampai ke hati. Kita bisa lihat dari berbagai ibu rumah tangga, tapi ibu bekerja pun juga menulis di buku ini ya Mbak ya. Jadi kita bisa dapat insight nih dari, oh ternyata ibu bekerja pun juga mereka punya pengorbanan sendiri, gimana rasanya harus bekerja ketika anak sakit, seperti itu. Jadi kita lebih bisa menghargai pilihan orang, itu sih Mbak, karena kita kan kadang kayak sering ya menganggap remeh orang lain yang mungkin bebannya tak sebanding dengan kita, seperti itu. Jadi lewat buku ini insya Allah kita jadi lebih mengerti, lebih bisa menghargai apapun pilihan orang, apapun pilihan ibu, mau ibu bekerja atau stay at home mom, itu sama-sama baik, semua punya pengorbanannya masing-masing. Dan tentunya ibu jadi bisa punya semangat untuk terus membersamai anak, karena memang mental health-nya seorang ibu itu, walaupun ibu bekerja ataupun ibu yang di rumah aja, itu memang perlu sangat kita jaga ya Mbak, karena godaannya itu banyak sekali. Misalnya kalau ibu yang bekerja, dikira nggak sayang anak, kok ninggalkan anak. Kalau ibu di rumah aja, kenapa sih nggak cari uang? Kayak gitu ya Mbak. Seperti itu, semoga dengan adanya buku ini, banyak ibu yang apa yang menjadi pertanyaan selama ini mungkin bisa terjawab lewat buku ini. Yes, betul. Ya. Nih di spill juga sama Umanya Sabita, menjaga pandangan pada pilihan ibu lain. Yes, betul. Karena
semua, betul. karena kita manusia punya pilihan ya gitu, baik pilihan bekerja di ranah domestik maupun di ranah publik, semua punya pertimbangannya dan tidak ada yang dikorbankan, karena menikah untuk bahagia bukan menikah untuk berkorban, punya anak juga untuk bahagia bukan berkorban gitu ya, Bukan terkait menjadi dengan isu beban ya, Mbak. iya. Betul, anak itu bukan beban. Kita kita menikah secara sadar, bikin anaknya secara sadar. Loh, Sadar. atau tiba-tiba ada anak jadi beban, Jadi beban. ya kan? Iya, benar-benar banget. Oke, ih tadi seru banget loh ngobrol-ngobrol sama Mbak Tita dan Mbak Desti. Tapi teman-teman, buku ini juga bukan ditulis semata-mata untuk udah deh Bu, nggak usah dikerja di ranah publik gitu ya, langsung aja pulang aja ke ranah domestik. Oh enggak, jadi buku ini memang ditulis oleh para ibu dan juga ada yang nulis dan juga ada ibu dokter juga yang menulis dan beliau masih aktif sekarang di ranah publik. Wow, keren banget kan, semua ibu ikutan nulis nih. Jadi gimana, masih penasaran nggak sama bukunya? Untuk yang penasaran sama bukunya, kira-kira apa aja sih tulisannya? Setiap ibu punya kegalauan masing-masing, setiap ibu punya mimpi masing-masing dan setiap ibu punya cara masing-masing untuk menemukan dirinya sendiri, menjalani perannya dengan kesungguhan gitu ya. Mereka punya cara masing-masing dan ingat tidak ada yang dikorbankan. Dan ingat juga langsung aja kita ke web Ibu Asik @ibuasik.com untuk cari tahu harga buku dan bundling kelasnya ya. Jadi buat yang kemarin ketinggalan di kelas akselerasi musim 2, jangan ketinggalan lagi. Sekarang akan ada akselerasi spesial Ramadan yaitu di bulan Maret dan kita akan nyambung lagi ke tilawah Qurannya di bulan puasa nanti dan itu bundling selama 4 kali Zoom didampingi oleh Ustazah Meti dan pastinya kalau beli bukunya sekalian beli kelasnya itu lebih cocok banget karena apa yang sudah ada di bukunya pasti akan langsung dipraktikkan di kelas akselerasi Ramadan. Wih, keren, Masya Allah. Wah, nih ada Mbak Deis. Salam Tante Desti, Masya Allah. Tuh, para fansnya sudah mulai menyapa. Oke. Tapi ternyata kita juga jadi ibu awet muda ya semua ya. Betul. Betul, awet muda. Iya, benar banget. Oke. Nah, untuk Mbak Tita sama Mbak Desti, boleh dong promo bukunya. Kira-kira kenapa harus beli bukunya dan kenapa juga sih apa sih manfaat yang didapat dari buku ini gitu. Mbak Desti atau Mbak dulu untuk promo bukunya. Silakan Mbak. Siapa Mbak Desti dulu deh. Oh, Mbak Desti kayaknya udah bisa soalnya. Mengapa harus beli bukunya? Yang pertama, menarik. Lalu yang kedua, isinya beragam. Terusnya menjadi apa ya namanya ya? Bukunya itu jadi nggak spesifik satu tema aja. Jadi semua tema tentang permasalahan ibu, nggak cuman ibu rumah tangga juga, ibu yang bekerja pun bisa ada di sini gitu. Jadi kita bisa membandingkan ya. Jadi lebih ke ternyata seperti ini ya, ternyata seperti itu. Jadi lebih ada Mbak ya, pandangan gitu. Pandangan gimana sih kalau misalkan kita gimana sih kalau kita jadi ibu rumah tangga, gimana sih kalau kita jadi ibu pekerja gitu. Karena keduanya itu tidak ada yang salah kalau menurut saya. Jadi ibu rumah tangga pilihan, jadi ibu pekerja juga pilihan seperti itu. Jadi menurut saya ini buku sangat bagus gitu, sangat bagus, isinya sangat kompleks, nggak cuma tentang satu masalah, tapi beribu masalah gitu. Karena ibu rumah tangga juga permasalahan itu nggak cuma dari ibu rumah tangga saja, dari ibu bekerja pun juga pasti punya gitu, karena dia memikirkan dua cabang gitu. Pertama pekerjaannya, yang kedua orang-orang di rumah. Kalau ibu rumah tangga pasti juga lebih kompleks karena menjadi ibu itu bercabang banget pemikirannya gitu. Oh iya, setrika udah belum? Oh udah. Oh iya belum masak nasi. Oh iya belum ini, belum itu, belum itu. Pokoknya kompleks deh gitu. Jadi kompleks itu nggak cuman permasalahan kompleks itu jadi nggak cuman dari ibu pekerja, ibu rumah tangga pun juga sama. Jadi di sini
di sini jawabannya seperti itu. Istilahnya kayak gitu. Kita rumit gitu pemikirannya. Nah, di buku ini adalah jawabannya seperti itu. Jadi teman-teman yang menonton live gitu. Ini saya udah ini ya promosi di grup nih Mbak, promosi di grup parenting, promosi di grup pengajian, terus juga di status WA, di keluarga juga gitu. Jadi kayak berasa tuh kayak bener-bener ini jadi kayak oh gini ya cara gini ya ternyata ya kalau roadshow gitu, oh gini ya kalau misalkan kita promosi seperti itu. Jadi wajib banget dibeli gitu. Yang menonton ini tuh wajib banget dibeli karena yaitu dia permasalahan terjawab di sini, intinya seperti itu. Keren banget. Jadi tempat asik yang di wilayah Bun ya, dekat-dekat sama Mbak Desti. Boleh banget nih colekin Mbak Destinya. Mbak Desti mau pesen buku dong barengan. Nah, kan lumayan juga ya ngirit ongkir kan. Oh, udah Nanti boleh lah. Teman ngajiku udah minta. Mbak, aku mau lihat isi bukumu, aku mau lihat kayak gimana sih hasilnya kayak gitu. Yes banget ya, kekuatan jempol seorang ibu ya. Jempol ya. Oke, jadi untuk sobat asik yang dari daerah Pangkalan mau barengan ongkirnya sama Mbak Desti, boleh banget colek Mbak Desti ya. Atau Mbak aku mau ya, apa namanya? Aku mau sama kelas bundlingnya, boleh banget nanti langsung aja meluncur ke webnya Asik, www.ibuasik.com, atau mau lihat-lihat dulu deh Mbak, aku ada apa aja ya di Ibu Asik ini, jadi biar kalian nonton banget langsung ke etalasi ya, etalasi. Silakan Mbak Tita promosi bukunya. Halo ibu-ibu semuanya. Menurut aku sih ini buku yang mewakili perjalanan kita banget ya. Perjalanan menjadi seorang ibu yang dengan lika-likunya, dengan jatuh bangunnya. Walaupun begitu kita tetap harus melaju ke depan. Dan lewat buku ini insya Allah yang sedang down nanti bakal dapat suntikan semangat. Yang mungkin sedang bingung mungkin bisa dapat pencerahan. Nah, yang sedang galau, kamu nggak sendiri. Nanti di buku ini mungkin menemukan sudut pandang yang sendiri aja dulu. Lalu lewat buku ini juga kita bisa lebih bersyukur. Mungkin ada ibu yang dalam membersamai anak ataupun dalam bekerja ataupun menjalani perannya digigit aja. Maaf ya, biasa les sama sendiri. Tante. Ya. Jadi insya Allah nanti di buku ini setiap lembaran bukunya itu berisi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Jadi bisalah untuk pegangan ataupun untuk menurut kalau aku ya karena memang suka buku jadi setiap aku membeli buku itu kayak jadi self reward buat aku berdua. Jadi dengan buku kan kita kayak ada apa ya pikiran tuh nggak kosong, jadi dengan buku juga kita bisa melihat berbagai sudut pandang walaupun hanya di satu tempat, jadi nggak harus kemana-mana, tapi kita dengan buku bisa lebih hidup seperti itu ya Mbak. Sampai ada kata-kata kalau nggak salah dari Mohatta ya, kamu boleh memenjarakan aku di mana saja, yang penting dengan buku, seperti itu. Masya Allah. Pokoknya keren banget kita. Iya bener banget, keren banget kan kisah-kisahnya kedepannya. Anda penasaran nggak sih dengar cerita Mbak Tita, dengar cerita Mbak Desi, ada gitu di tadi covernya, aduh covernya manis banget ya, covernya manis banget. Kemudian ada tulisan dari kita, dari Ustazah Nabila Hayatina, dari Ustazah Miriam, dari Ibu Septi juga, Masya Allah, keren banget. Aduh ya ampun, jadi pengen beli bukunya ya buat nonton nih. Ya jadi doan boleh banget dibeliin buat pasangan suami istri ya, namanya pengantin baru ya kan, kadang harus gimana, dan bener banget kalau di ucapan orang menikah itu
selamat menempuh hidup bener, kehidupan yang real. Ini loh, selamat datang di, kalau bilangnya selamat datang di hutan kali ya, kehidupan kali ya. Karena baik lagi perjalanan menjadi seorang ibu itu tidak mudah, suka duka, tapi lebih banyak sukanya sih ya. Pastinya lebih banyak sukanya daripada dukanya, ya wajar gitu kan. Up and down dalam kehidupan itu wajar banget. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Dan untuk di wilayah Madiun yang mau barengan sama Mbak Tita, boleh banget nanti dicolekin Mbak Titanya ya. Oke, Biar on siap-siap. ya, biar ongkirnya bisa barengan ya kan. Kayak lumayan ya, 1 kilo itu bisa muat 3 sampai 4 bukuan gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya pakai kargo juga kan lebih murah gitu ya. Jadi jangan lupa yang daerah Pangkalan Bun boleh banget caleg-caleg Beti, yang daerah Madiun boleh banget caleg-caleg Mbak Tita. Atau misalnya Mbak, aku mau sekalian bundling sama kelas akselerasi. Boleh banget langsung saja mampir ke webnya Ibu Asik @ibuasik.com, dan juga kalau melihat ada apa saja yang dijual oleh Ibu Asik hasil karya para ibu, bisa lihat di etalasik @etalasik. Oke, terima kasih banyak Mbak Tita dan Mbak Desti. Masya Allah. Kalau di Pangkalan Bun mungkin udah mau jelang maghrib ya Mbak ya, udah jam 6 ya. Oh, kalau di sini sebenarnya sama Mbak, jamnya tuh sama Jawa. Kita masih masuk WIB ya, wilayah Oh Indonesia iya. bagian barat. Kecuali kalau misalkan di Kaltim baru itu udah Wita ya, Wita. Cuman ini Mbak, kita di sini cepetnya tuh azan. Jadi azannya itu maghrib itu udah 5:30 kurang. Iya, jadi seperti itu. Oke. Banyak untuk Desti dan Mbak Tita, dan terima kasih banyak untuk berbagi kisahnya, untuk spill bukunya, dan jangan lupa ya Sobat Asik untuk datang ke webnya Ibu Asik untuk lihat nih kira-kira kelas akselerasi spesial Ramadannya aja, kemudian diisi bukunya apa aja gitu ya, dan juga kalau misalnya mau ikutan kelas bundling gimana ya, jangan lupa mampir ke website Ibu Asik www.ibuasik.com atau ke @etalasik. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Tita dan Mbak Desti. Selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Semoga cerah semua ya. Amin, 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 amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayo, semuanya, Mbak Ayu, Mbak Tita. Sampai jumpa. Mbak. Iya.